Awal tahun ini, saham Aneka Tambang, kode sahamnya Antam, sempat menyentuh rekor tertinggi hampir Rp5.000. Tapi sekarang, harganya sudah jatuh ke kisaran 2.900-an, turun sekitar 40% dari puncaknya. Sekilas kelihatan seperti perusahaan yang lagi bermasalah. Tapi anehnya, di periode yang sama, labanya justru melonjak sekitar 60%, dividennya termasuk salah satu yang paling murah hati di bursa, dan hampir semua analis kompak bilang beli. Jadi harga sahamnya yang salah, atau ada sinyal bahaya yang belum kita lihat? Kita bedah pelan-pelan pakai data. Seperti biasa, konten ini cuma untuk edukasi ya, ini bukan saran jual atau beli. Kita mulai dari hal yang paling bikin bingung. Kalau sahamnya jatuh, harusnya kinerjanya jelek, kan? Ternyata tidak. Di kuartal pertama 2026, Antam mencatat laba bersih sekitar Rp3,4 triliun. Padahal di periode yang sama tahun lalu, labanya cuma sekitar Rp2,1 triliun. Artinya, labanya melonjak sekitar 60% dalam setahun. Dari sisi pendapatan juga tumbuh. Total penjualannya tembus Rp29,3 triliun, naik sekitar 12% dibanding tahun lalu. Bukan cuma jualan yang naik, tapi labanya naik jauh lebih kencang daripada pendapatannya. Ini biasanya pertanda perusahaan makin efisien, untung yang tersisa dari tiap rupiah penjualan makin besar. Kalau kita tarik ke setahun penuh, ceritanya makin jelas. Sepanjang 2025, laba Antam mencapai Rp7,21 triliun, hampir 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya yang sekitar Rp3,6 triliun. Jadi dari sisi mesin bisnisnya, ini bukan perusahaan yang sedang sekarat. Justru sebaliknya. Sekarang pertanyaannya, dari mana untung sebesar itu datang? Jawabannya mungkin agak mengejutkan buat sebagian orang. Meski namanya Aneka Tambang, sumber pendapatan terbesarnya bukan nikel, tapi emas. Segmen emas menyumbang sekitar 81% dari total penjualan Antam, dengan nilai hampir Rp24 triliun di kuartal pertama saja, naik sekitar 11%. Sisanya dari nikel, ferronikel dan biji nikel, yang menyumbang sekitar 15% atau Rp4,5 triliun, dan justru tumbuh paling kencang, sekitar 19%. Lalu ada bauksit dan alumina yang porsinya kecil, sekitar 3%. Kenapa ini penting buat kita pahami? Karena artinya, nasib saham Antam sangat terikat pada harga emas dunia. Kalau harga emas naik, Antam ikut kebanjiran untung. Tapi kalau harga emas turun, sentimennya juga ikut tertekan, walaupun jumlah emas yang ditambang tetap sama. Ini kunci untuk mengerti kenapa sahamnya bisa bergerak liar, yang akan kita bahas sebentar lagi. Nah, ini inti dari teka-tekinya. Kinerja naik, tapi harga saham turun 40%. Kok bisa? Ada dua sebab utama, dan keduanya bukan soal bisnis Antam yang memburuk. Yang pertama, harga emas dunia. Awal tahun ini harga emas sempat mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah, dan saham Antam ikut terbang sampai rekor hampir Rp5.000. Tapi setelah itu, harga emas terkoreksi turun dari puncaknya, karena dolar Amerika menguat, suku bunga masih tinggi, dan banyak investor ambil untung. Karena pendapatan Antam sangat bergantung emas, sahamnya ikut ditarik turun. Yang kedua, ini yang sering luput, faktor teknis. Pada bulan Mei 2026, saham Antam dikeluarkan dari salah satu indeks acuan global, yaitu indeks saham kapitalisasi kecil dari MSCI. Ketika sebuah saham keluar dari indeks besar, banyak dana kelolaan yang otomatis ikut menjual saham itu, bukan karena menilai perusahaannya jelek, tapi cuma karena mengikuti komposisi indeks. Ini menambah tekanan jual yang sifatnya sementara dan teknis. Jadi kalau dirangkum, harga sahamnya jatuh lebih karena harga komoditas yang sedang melandai dan aliran dana teknis, bukan karena Antam tiba-tiba rugi atau kehilangan bisnisnya. Tapi tetap harus jujur, risiko harga emas yang terus melemah itu nyata, dan itu yang perlu kita awasi.
Sambil harganya turun, ada satu hal yang justru bikin sebagian investor makin tertarik, dividennya. Dari laba tahun buku 2025 yang jumbo tadi, Antam membagikan total dividen tunai sekitar 5 triliun rupiah. Rasio pembagiannya cukup besar, sekitar 70% dari laba, atau kira-kira Rp210 per saham. Yang menarik, karena harga sahamnya sedang turun, imbal hasil dividennya justru jadi tinggi, sekitar 7%. Bandingkan dengan bunga deposito bank, angka segitu jelas menggoda buat investor yang mencari pemasukan rutin. Inilah kenapa di tengah harga yang jatuh, saham ini tetap diburu sebagian orang. Tapi jangan cuma silau sama angka yield. Yang perlu kita ingat, laba perusahaan tambang itu naik turun mengikuti harga komoditas. Tahun ini labanya besar karena emas sedang mahal, jadi dividennya juga besar. Belum tentu tahun depan sebesar ini kalau harga emas turun banyak. Dividen yang tinggi itu bagus, tapi bukan janji seumur hidup. Terakhir, kita bahas harga dan valuasinya. Sekarang saham Antam ada di kisaran 2.900-an, turun jauh dari puncaknya. Dari sisi valuasi, rasio harga terhadap laba diperkirakan sekitar 12-13 kali, dengan tingkat pengembalian modal atau ROE yang cukup tinggi, sekitar 22%. ROE setinggi itu artinya perusahaan cukup efisien mengubah modal pemegang saham jadi laba. Dari sisi konsensus, 14 analis yang memantau saham ini kompak memberi rekomendasi beli. Target harga rata-ratanya ada di kisaran Rp5.000, dengan target paling rendah pun masih di sekitar Rp4.300, jauh di atas harga sekarang. Beberapa sekuritas seperti Ciptadana mematok Rp4.300 dan Kiwom di Rp4.800. Artinya, secara hitung-hitungan, mayoritas analis melihat harga sekarang tergolong murah dibanding nilai yang mereka taksir. Tapi ingat, target harga itu asumsi, bukan kepastian. Risiko terbesarnya jelas. Kalau harga emas dunia terus melemah, laba Antam bisa ikut turun, dan cerita murah ini bisa berubah. Jadi murah dibanding taksiran analis bukan berarti otomatis langsung naik. Jadi kita rangkum. Saham Antam memang jatuh sekitar 40% dari puncaknya, tapi penyebab utamanya harga emas yang terkoreksi dari rekor dan aliran dana teknis karena keluar dari indeks global, bukan karena bisnisnya memburuk. Faktanya, labanya justru melonjak sekitar 60%, ditopang emas sebagai penyumbang terbesar. Dividennya jumbo dengan imbal hasil sekitar 7%, walaupun keberlanjutannya bergantung harga komoditas. Dan dari sisi valuasi, analis mayoritas menilainya murah. Tapi semua ini bukan berarti pasti untung. Nasib Antam sangat terikat harga emas, dan setiap keputusan tetap harus disesuaikan dengan tujuan dan profil risiko masing-masing. Kalau video ini bantu kamu paham kenapa harga saham bisa bergerak beda dari kinerjanya, jangan lupa like dan subscribe, plus nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan bedah saham berikutnya dari Moafon Finance. Menurut kamu, saham komoditas kayak Antam ini lebih cocok buat investor dividen atau buat yang berani main naik turun harga emas? Tulis di kolom komentar, kita diskusi bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya.